Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, mobil khusus kelas 91 dan 92. Pada pertemuan kita pada pelajaran IPA terpadu semester ganjil tahun 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19 dan tetap menjaga 5M 1D, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir doa. Tetap semangat walau kita belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai materi kita atau melanjutkan materi yang terdahulu, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita yang lalu, yaitu tentang lanjutannya adalah perkembangbiakan secara generatif seksual. Nah, perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Adanya peleburan antara sel gamet jantan dan gamet betina mengakibatkan keturunan yang diperoleh memiliki sifat yang bervariasi. Perkembangbiakan generatif pada Angiospermae diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan. Selanjutnya terjadi penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Jadi proses penyerbukan melibatkan bunga yang merupakan organ reproduksi generatif tumbuhan Angiospermae. Jadi setelah itu terjadi pembuahan antara sel gamet jantan dan gamet betina. Untuk memahaminya lebih jauh, kita pelajari bagian-bagian bunga di bawah ini. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga, dan alat kelamin bunga. Kita perhatikan gambar di sebelah ya, gambar dua-dua bagian-bagian bunga. Ini yang ada di samping, cukup jelas gambarnya. Jadi dasar bunga dan tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian bunga lainnya. Reseptakel merupakan ujung tangkai yang termodifikasi menjadi tempat melekatnya kelopak mahkota benang, sari, dan putik. Jadi perhiasan bunga merupakan bagian bunga yang umumnya berbentuk lembaran, yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Alat kelamin bunga terdiri atas benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Nah, di sini ada itu. Jadi benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari yang terdiri atas kantong serbuk sari. Kantong serbuk sari merupakan tempat pembentukan dan pematangan serbuk sari. Apabila telah matang, kantong serbuk sari pecah dan serbuk sari akan keluar. Adapun putik merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Kepala putik merupakan bagian yang berfungsi menangkap serbuk sari. Kepala putik mengandung zat perekat agar serbuk sari yang menempel tidak mudah terlepas. Nah, kalian telah mengetahui atau mempelajari bagian bunga yang berperan sebagai organ reproduksi. Nah, sekarang kalian simak di bawah, ada praktikum organ reproduksi pada berbagai jenis bunga. Jadi cakap pada teknologi di situ kalian simak secara bersama. Dari cakap teknologi untuk melakukan percobaan untuk mengidentifikasi organ reproduksi pada berbagai jenis bunga. Yang kedua,
Ini penyerbukan adalah peristiwa yang menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, penyerbukan dapat berlangsung secara alami dan buatan. Tumbuhan memerlukan faktor perantara dalam melakukan penyerbukan. Penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan faktor perantaranya dan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan dibedakan sebagai berikut. 1, saya singkat saja ya, anemogami. Nah, ini penyerbukan dengan bantuan angin, tolong diingat. Nah, biasanya penyerbukan ini tidak memiliki nektar, serbuk sari halus, putiknya memiliki kepala putik yang besar, tangkai sari panjang dan menjulur keluar. Yang B, hidrogami. Hidrogami ini penyerbukan dengan bantuan air. Ini hanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, misalnya Hydrilla verticillata. Yang C, zoidiogami. Ini penyerbukan dengan bantuan hewan. Dibedakan berdasarkan jenis hewan perantaranya. Berapa jenis penyerbukan melalui perantara hewan sebagai berikut. Ada yang namanya entomogami. Yang kedua, ornitogami. Yang ketiga, chiropterogami. Yang keempat, malakogami. D, androfogami. Nah, ini penyerbukan dengan perantara manusia. Jadi tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Biasanya ini merupakan bunga yang berumah 2. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan dan bunga betina. Jadi itu artinya ya. Dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan. Ada juga beberapa tanaman yang serbuk sarinya untuk bertemu dengan putik sehingga tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya bunga anggrek bulan dan bunga anggrek vanili. Nah, berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. Saya singkat lagi ya. A, autogami, jadi penyerbukan sendiri. B, geitonogami, penyerbukan tetangga. C, alogami, penyerbukan silang. D, hydrigomi atau penyerbukan bastar. Jadi kalian telah mempelajari tentang berbagai proses penyerbukan. Nah, dapatkah kalian mengidentifikasi hewan yang berperan dalam proses penyerbukan pada beberapa jenis bunga? Nah, untuk mengetahuinya ada beberapa, kalian harus mengenal jenis-jenis perantara yang dapat membantu penyerbukan pada bunga. Pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan kepada yang nomor 3 tentang fertilasi, tentang pembuahan, tentang penyerbukan biji, penyebaran biji. Ya, kita lanjutkan lagi nanti. Sekian dulu. Selamat menyimak kembali. Karena pelatih IPA kalau kita tidak simak, kita ulang-ulang, sulit rasanya untuk kita memahaminya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.